Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi Matematika 12 MIPA. Materi kita pada hari ini yaitu turunan fungsi trigonometri. Nah, pada materi turunan fungsi trigonometri akan kita pakai juga yang turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar telah kalian pelajari dahulu waktu kalian duduk di kelas 11. Sama juga seperti pada turunan fungsi aljabar, turunan fungsi trigonometri juga awalnya dia bisa dicari dengan menggunakan limit. Sini ya. Jadi limit dan turunan fungsi mempunyai hubungan yang sangat erat. Turunan fungsi dapat diperoleh dari limit fungsi. Turunan merupakan bentuk khusus dari limit. Turunan fungsi f terhadap x dinyatakan sebagai, ini rumusan yang hubungannya dengan menggunakan limit ya. Jadi turunan fungsi f terhadap x itu dilambangkan dengan f aksen x sama dengan limit hanya mendekati 0 dari f dalam kurung x ditambah h dikurang fx dibagi dengan h. Misal turunan f kalau dia di titik ya di mana x-nya itu sama dengan a, dapat kita nyatakan dalam bentuk limit bahwa turunan dari f aksen a atau turunan dari fungsi a sama dengan limit h mendekati 0 f fungsinya x-nya kita ganti dengan a. Jadi a ditambah h dari yang rumusan yang di atas ini, x-nya kalian ganti dengan a karena x-nya a. Dikurang fx jadi dikurang f a dibagi dengan h. Selanjutnya, nih yang juga sudah kalian pelajari di kelas 11 bahwa notasi turunan, misal fungsi kita y sama dengan fx, maka lambang turunannya bisa kita nyatakan dalam bentuk y aksen, bisa juga f aksen x, bisa juga dalam bentuk dy per dx, bisa juga dalam bentuk dfx per dx. Jadi tergantung apa fungsinya. Nah, sekarang kita lihat, kita akan mencari rumusan turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan limit. Kita ambil yang sederhana dulu. Misal kita punya fungsi fx sama dengan sin x. Kita akan mencari turunan fungsi sin dengan menggunakan limit. Jadi turunan fungsi f terhadap x dapat kita tulis dalam bentuk limit, yaitu f aksen x sama dengan limitnya seperti rumusan yang di awal tadi, h mendekati 0, kemudian fx ditambah h dikurang ff dibagi dengan h. Ini ya. Jadi fx kita adalah sin x. Nah, sedangkan yang di sini ini artinya nanti x-nya kita ganti dengan x ditambah dengan h ya. Sekarang dari rumusan ini kita urai bahwa sin fx kita kan nih kan. Nah, sin x-nya ini yang kita ganti dengan x ditambah dengan h, fungsi kita nih kan. Ini artinya kalian lihat fungsi f dan gantilah x-nya dengan x tambah h. Ini fungsi f kita. Nah, x ini kita ganti dengan x ditambah h. Jadi seperti ini ya. Dikurang fungsi fx kita adalah sin x ya. Ini dibagi dengan h. Selanjutnya nih, sin x ditambah h ini sudah kita pelajari di kelas 11 bahwa rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus ya.
Kalau sin ditambah dia kan sin cos sin ya. Jadi dia seperti ini. Jadi dia sin x cos, kan sin cos sin. Kalau ditambah dia, kalau sin tetap ditambah. Jadi rumusannya ini ya. Sin x ditambah h itu adalah sin x dikali cos h ditambah cos x dikali sin h dikurang dengan sin x. Ini kalau kita sederhanakan, kita keluarkan yang ini sin x, ini kita dengan yang ini ya. Nah, sin x nya kita keluarkan, maka yang ini tinggal cos h, ini dia min 1. Kalau kita buka lagi gurunya kan dapatnya ini 2 ini ya. Nah yang ini tetap plus, ini tetap dibagi dengan h. Selanjutnya ini kita pecahkan satu persatu, jadinya limit h mendekati 0 sin x dikali cos h dikurang 1 dibagi h, ditambah limit lagi kita buat di sini cos x dikali sin h dibagi dengan h. Nah ini yang rumus yang tadi ya, rumus yang sin a ditambah b. Kalau rumus sin ditambah dia sin cos sin, tambah tetap tambah, maka yang dapat yang ini tadi. Nah selanjutnya kita lihat dari yang tadi, sin x nya kita letakkan di kiri, jadinya limit h mendekati 0. Kalau tadi kan sin x dikali ini sin x nya kita letakkan di kiri, jadi seperti ini. Yang ini juga tadi kan cos x dia dikali dengan ini tadi ya, yang di awal tadi kita lihat tadi nih. Nanti cos x nya kita pindahkan sebelah sini, sin x nya kita pindahkan ke kiri ya. Ini ya. Selanjutnya kalau h-nya kita ganti dengan 0, nanti kita dapat cos 0 dikurang 1 dibagi dengan 0. Cos 0 adalah 1 dikurang 1 kan, 0 dibagi angka apapun dia akan bernilai 0. Makanya ini sin x dikali dengan 0 ditambah, ini kan cos x. Ini juga yang kita sudah pelajari pada limit trigonometri, sin h dibagi h, berarti ini nilainya adalah 1, sehingga kita dapatlah nilainya adalah 0 dikali apapun kan dia bernilai 0. Nah jadi ini tinggal cos x, maka kita dapatlah bahwa turunan dari fungsi sin x adalah cos x. Nah selanjutnya, berdasarkan proses yang di atas, bahwa kita bisa mencari rumus turunan untuk fungsi trigonometri yang lain. Sebagai karena kalian ketahui, kalau berbicara tentang trigonometri, pastilah kita tidak terlepas dari yang namanya sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Begitu juga pada turunan fungsi trigonometri, ke-6 itulah yang akan kita pelajari. Sekarang berdasarkan rumus yang mencari fungsi turunan trigonometri dengan menggunakan limit, kita dapatlah beberapa rumus. Yang pertama, kita dapat rumus kalau fungsinya fx sama dengan sin x, maka turunannya adalah cos x. Kemudian apabila fungsinya adalah cos x, maka turunannya adalah min sin x. Apabila fungsinya adalah fx sama dengan tangen x, maka turunannya adalah sekan kuadrat x, ya. Selanjutnya, bila fungsinya adalah kosekan x, maka turunannya adalah min kosekan x dikali kotangen x. Jika fungsinya fx sama dengan sekan x, maka turunannya sekan x dikali tangen x. Yang terakhir, fungsi kotangen x turunannya adalah min kosekan kuadrat
Nah, ini adalah rumusan turunan fungsi trigonometri yang dasar atau yang paling sederhana. Selanjutnya, dari rumusan awal ini kita akan dapat beberapa rumus lagi. Ibu kelompokkan ini ya. Rumusannya, kalau tadi fungsinya adalah X. Nah, sekarang fungsinya kita ambil U. U itu adalah fungsi fx-nya. Ini sama seperti tadi juga ada 6. Jadi kalau dia fungsi fx sama dengan A sin U, maka turunannya adalah A dikali U aksen. Jadi turunan dari fungsi U, kemudian sinnya berubah jadi cos, fungsinya tetap U. Jadi turunan dari fungsi A sin U adalah A dikali U aksen dikali dengan cos U. Yang sekarang kita lihat contohnya ya, contoh untuk rumusan yang pertama ini. Kita akan cari tentukan turunan fungsi berikut. Nih, kita lihat contoh kita yang pertama. Misal kita akan mencari turunan dari fungsi fx sama dengan 5 sin 2x dikurang 3. Nah, dari soal ini berdasarkan rumus yang di atas ini rumus yang di atas nih ya, bahwa kita dapatkan nilai A kita adalah 5. Kemudian 2x dikurang 3 ini adalah U. Jadi U-nya 2x dikurang 3. Pada rumusan ada U aksen. Jawabannya nanti. Berarti kita harus cari turunan dari 2x dikurang 3. Ingat yang namanya turunan itu nanti. Turunan itu adalah pangkatnya berkurang 1. Kalau dia hanya fungsi X saja, turunan tuh ambil saja angka yang ada di koefisien X. Angka yang berada di sebelah kiri. Kalau dia tidak punya variabel X, dia turunannya tidak usah dicari karena bernilai 0. Jadi turunan dari fungsi 2x dikurang 3 itu atau U aksennya adalah 2. Selanjutnya baru kita bisa mencari turunan dari fungsi 5 sin 2x dikurang 3. Berdasarkan rumus berarti nilainya adalah A dikali dengan U aksen berarti 5 dikali 2. Sinnya berubah jadi cos. U-nya adalah 2x dikurang 3. Tinggal kalian cari 5 dikali 2 adalah 10. Ya, jadi turunannya adalah 10 cos 2x dikurang 3. Selanjutnya kita masuk ke rumus yang contoh yang nomor 2 misalnya lagi ya. Ini contoh yang kedua, misal kita punya fungsi fx sama dengan sin X pangkat 3 dikurang dengan X. Nah, sama seperti tadi, dari soal kita ini kita tentukan nilai A. Nah, di sini A tidak tertulis angka berarti A-nya 1. U-nya yaitu fungsi X pangkat 3 dikurang X. Turunan atau aksennya berarti 3X pangkatnya berkurang 1. Turunan dari min X adalah min 1. Baru kalian masukkan ke rumus tadi. Jadi turunannya adalah A dikali U aksen. Sinnya berubah jadi cos. Ini U-nya. Ini ya. Jadi hasilnya adalah 3x kuadrat min 1 dikali cos X pangkat 3 dikurang X. Selanjutnya kita lihat rumus contoh soal yang nomor 3. Nah, ini contoh soal ketiganya adalah fx sama dengan min setengah sin 5pi x kuadrat dikurang 2pi. Dari sini kita lihat, kita akan lihat nilai A kita adalah min 1/2. U-nya adalah 5pi x kuadrat dikurang 2pi. Turunan, nah turunan ingat kata ibu tadi, kalau dia tidak punya variabel x-nya tidak ada turunannya. Yang ini kan tidak ada x-nya, berarti ini turunannya 0, tidak usah kalian cari. Yang ini saja turunannya berarti 2 dikali 5pi jadi 10pi X pangkatnya berkurang 1. Jadi turunannya 10pi X. Setelah itu tinggal kalian masukkan rumus. Jadi turunannya adalah A dikali U aksen cos. Ini fungsi U-nya kita tadi ya. Kalau kita sederhanakan ini berarti min 5pi X. Min 5pi X dikali cos 5pi X kuadrat dikurang 2pi. Dikurang 2pi. Ini salah ketik ya. Dikurang 2pi.
Dan selanjutnya juga contoh kita, rumusan kita yang B-nya. Nah, ini sekarang tadi kan rumusan yang sin, sekarang yang cos. Fx sama dengan A cos U, maka turunannya adalah min A dikali U aksen, dia cosnya berubah jadi sin U. Kita lihat contohnya. Nih contoh kita, misal kita punya fungsi fx sama dengan 3 cos 6 dikurang 2x kuadrat. Nah, dengan cara yang sama seperti yang terdahulu, bahwa di sini kita lihat bahwa nilai a kita adalah 3, kemudian u kita adalah 6 dikurang 2x kuadrat. U aksennya 6, tidak ada variabel x-nya, berarti ini turunannya 0. Min 2x kuadrat turunannya berarti min 4, x-nya pangkat 1. Jadi u aksennya min 4x. Tinggal kalian masukkan ke dalam rumus, maka turunannya adalah A dikali U aksen, cos berubah jadi sin. Jadi rumusnya kan ada minnya ya, min A kita adalah 3, jadi min 3 dikali U aksen, cos berubah jadi sin. Disederhanakan nih, jadinya 12x ya, sin 6 dikurang 2x kuadrat. Selanjutnya kita lihat contoh kita yang kedua. Fx sama dengan cos px pangkat 4 dikurang 10 px. Sini kita lihat penyelesaiannya. Sini juga A tidak tertulis, berarti A-nya 1. U-nya adalah fungsi yang ini, px pangkat 4 dikurang 10 px. U aksen turunannya 4 pi, x-nya pangkat 3. Ini ada x-nya kan, maka turunannya min 10 pi. Tinggal kalian masukkan rumus. Jadi turunannya A min A-nya 1 dikali U aksen nih. Cos berubah jadi sin, ini fungsi U. Nah, ini tinggal kalian kalikan, ini jadi min, ini jadi plus ya. Nah, maka hasil akhirnya adalah nih. Inilah turunannya, yaitu min 4 pi x pangkat 3. Ini min, kali min jadi plus. Ini ya, tetap semua yang di sini. Itu ya. Sekarang kita lihat rumusan kita yang nomor C. Nah, ini yang C, tangan ya. Fx sama dengan A tangan U, maka turunannya, kalau tangan rumusnya, turunannya ini tetap di sininya ya, A dikali U aksen. Nah, tangan dia berubah jadi sekan kuadrat U. Di sekan kuadrat U. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Kita punya fungsi fx sama dengan sepertiga tangan setengah x kuadrat dikurang x. Nah, dari sini kita lihat bahwa nilai a kita adalah 1/3, kemudian u kita adalah setengah x kuadrat dikurang x, kemudian u aksen kita adalah turunan dari ini 2 dikali setengah kan 1 x. Dua dikali setengah 1 ya, 1x, berarti ini x ya, bukan 2x. Ini turunan dari min x adalah min 1. Ini berarti x dikurang 1. Sehingga turunannya A dikali dengan U aksen. Ini nanti kalian ganti dengan angka x saja ya. Ini x dikurang 1 sekan kuadrat. Ini ya, fungsinya tetap ini. Selanjutnya kita lihat contoh kita yang nomor 2 atau yang B-nya, yaitu min 5 tangan 10 dikurang pi x. Nah, dari sini kita lihat bahwa nilai A kita adalah min 5, kemudian U kita adalah 10 dikurang pi x. U aksen kita adalah ini, tidak ada turunannya, tidak ada huruf x-nya kan di sini. Nah, ini yang ada x-nya berarti turunannya pi. Tinggal kalian masukkan rumus, jadi turunannya min A-nya kan ini kan, min 5 dikali dengan jadi A kali U aksen. A-nya min 5 dikali U aksen. Ini berubah jadi sekan kuadrat tangannya. Fungsi yang ininya tetap. Tinggal ini dikali jadi plus ya. Ya, jadi 5 pi sekan kuadrat 10 dikurang x. Kemudian kita lihat rumusan kita yang nomor D. D ya. Nih. Kita punya fungsi fx sama dengan A kosekan U. Nah, maka turunan dari kosekan tadi, min A dikali U aksen. Kosekannya berubah jadi kosekan U, kotangan U. Jadi dia kosekan, kotangan. Kalau dia turunan dari kosekan ya, pakai min.
Sekarang lihat contohnya. Kita punya fungsi fx sama dengan 1/5 kosekan 7x tambah 2. Dari sini kita lihat bahwa nilai A kita adalah 1/5, nilai U kita atau fungsinya 7x ditambah 2. U aksennya turunannya berarti ini tuh 7. Tinggal kalian masukkan ke rumus. Jadi turunannya min A kali U aksen kosekan, fungsinya tetap kotangen, fungsinya tetap. Tinggal ini saja kalian sederhanakan. Maka hasilnya adalah min 7/5 kosekan 7x tambah 2 dikali kotangan 7x tambah 2. Kita lihat lagi contoh kita yang kedua. Nah, misal nih. Fungsinya adalah min 2 kosekan 2pi x pangkat 3 dikurang pi. Dari sini kalian lihat bahwa nilai A kita adalah min 2. Nilai U kita fungsinya adalah 2pi x pangkat 3 dikurang pi. Nah, U aksen turunannya. Berarti ini 3 dikali 2pi. 6pi x pangkatnya berkurang 1. Kalau ini tidak ada x-nya berarti tidak punya turunan. Tinggal kalian masukkan rumus. Jadi turunannya min, rumusnya kan A-nya min 2 dikali U aksen. Kosekan tetap kali kotangan, fungsinya ini tetap. Tinggal kalian sederhanakan. Ini 2 jadinya dikali jadi 12 ya. Jadi dia 12 pi x kuadrat dikali kosekan kali kosekan 2pi x pangkat 3 min pi kali kotangen 2pi x pangkat 3 min pi. Jadi fungsi yang di sini tetap U. Selanjutnya kita lihat rumusan kita yang kelima atau yang E. Kita punya fungsi fx sama dengan A dikali sekan U. Nah, kalau sekan maka turunannya adalah tetap A dikali U aksen. Kalau sekan dia sekan U kali tangan U. Jadi sekan tangan kalau sekan. Sekan tangan positif ya di sini. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Kita punya fungsi fx sama dengan min 7 sekan 10x kuadrat dikurang x. Nah, dari sini kita tahu bahwa nilai A kita adalah min 7, U-nya adalah 10x kuadrat dikurang X, kemudian U aksennya adalah 20x dikurang 1. Jadi turunan dari min X itu min 1 ya. Tinggal kalian masukkan rumusnya, berarti A dikali U aksen dikali sekan tangan. Tinggal ini disederhanakan. Maka hasilnya adalah min 140x tambah 7 kali sekan fungsinya U ini kali tangan min fungsi U nya. Sekarang kita lihat contoh kita yang kedua. Kita punya fungsi sekan pi x ditambah 5pi. Nah, dari sini kita tahu bahwa A kita tidak ada tertulis angka di sini, berarti A kita adalah 1 ya. U kita adalah pi x ditambah 5pi. U aksennya atau turunannya adalah pi. Yang ini tidak punya turunan karena tidak ada x-nya. Masukkan ke dalam rumus, maka turunannya adalah A dikali U aksen, ini sekan tangan. Ya, jadi hasilnya adalah pi sekan U-nya ini kali tangan, ini adalah U-nya. Kita lihat lagi contoh kita, rumusan kita yang F. Rumusan yang F yaitu fungsi kita adalah A dikali kotangan U. Maka turunannya adalah kalau dia kotangan dia pakai min. Min A dikali U aksen dikali kosekan kuadrat U. Kosekan kuadrat U. Jadi dia min ya kalau yang kotangan. Kalau dia tangan tadi yang positif. Sekarang soalnya kita punya fungsi 2 kotangan 4x pangkat 5 dikurang 10. Dari sini kita lihat bahwa nilai A kita 2, kemudian nilai U kita 4x pangkat 5 dikurang 10. U aksen kita adalah 20x pangkat 4. Nah, tinggal kita masukkan rumus bahwa turunannya adalah min 2 ya, min A kali U aksen kosekan kuadrat. Ini U kita. Tinggal ini kalian sederhanakan. Maka hasilnya adalah min 40x pangkat 4 kosekan kuadrat 4x pangkat 5 dikurang 10. Ini F aksen ya, ini ibu lupa mengetiknya di sini. Jadi F aksen X turunan F aksen X ya.
Kita lihat lagi contoh kita yang kedua. Nih, misal kita punya fungsi min kotangan, Px pangkat 3 dikurang X. Nah, dari sini kita lihat A kita adalah min 1. Kalau tidak tulis ada min di sini berarti A-nya min 1. U-nya ini fungsi kita ini. U aksennya berarti 3pi X pangkat 2 dikurang 1. Maka turunannya adalah, ini lambangnya F aksen ya nanti. Min, A kita min 1. Ini U aksen, kosekan kuadrat ini adalah U. Ini positif, jadi hasilnya kalau kalian sederhanakan jadinya nih. Jadi turunannya F aksen X adalah 3pi kuadrat min 1 kan, kosekan kuadrat, ini U-nya adalah pi X pangkat 3 dikurang X. Nah, kemudian selain dari rumusan ini, ada dua lagi, yaitu yang hanya sin dengan cos saja, tapi dia punya pangkat ya, kita perhatikan. Nah, ini. Jadi kita punya rumus yang ketiga, kita anggap di sini adalah kita punya fungsi fx sama dengan A sin pangkat N U fungsinya. Maka turunannya nanti adalah A dikali N dikali U aksen, kemudian sin ditulis lagi, N-nya dikurang 1, fungsi U-nya tetap, dikali di sini cos U. Nah, lihat tuh ya rumusannya. Ini sebenarnya pakai aturan rantai, tapi kalau menggunakan aturan rantai panjang sekali ya. Jadi bisa kita sederhanakan dengan menggunakan rumus seperti ini. Nah, bagaimana contoh soalnya? Kita lihat di sini. Nah, ini kita punya contoh soal yang pertama. Misal kita punya fungsinya 3 sin. Nah, di sini ada pangkat 4-nya. 2 dikurang X pangkat 2. Nah, dari rumusan ini, kalian lihat bahwa nilai A kita ini 3. Jadi 3 ini adalah A-nya. Kemudian 2 dikurang X kuadrat itu adalah U. Nah, 4 ini adalah N ya. 4 ini N. Ini U tadi, U aksennya berarti adalah min 2X. 2 tidak ada turunannya ya. Jadi U aksennya atau turunannya adalah min 2X. Nah, dari sini tinggal kalian masukkan berdasarkan rumus ini tadi. Berarti A kali N dikali U aksen. Tulis lagi sin, pangkatnya dikurang 1, N-nya. Fungsinya tetap U. Ini dikali cos, ini fungsinya U. Sehingga kalau kalian sederhanakan, kalian akan dapat, ini 12 dikali ini kan min 24X. Sin berkurang 1 pangkatnya, nih cos nih. Ini jawaban yang pertama. Jawaban ini bisa kalian sederhanakan lagi. Biasanya ada dua. Untuk yang sin yang punya pangkat ataupun cos yang punya pangkat, jawabannya ada dua. Jawaban yang keduanya atau nah ini. Jadi dari kita ini kita pisahkan ini. Angka yang seperti ini kalian bagi dua nanti ya. Nih. Kalau kita ubah yang ini sin pangkat 3. Ini kan sin pangkat 3, kalian letakkan jadinya nanti kita uraikan yang pangkat 3 ini, jadi dia kita ambil 1 dia, jadi tinggal pangkat 2. Nih. Jadi dia nanti 2 sin, ini kita ambil, ini 2 sin kita ambil ya, cosnya ini kita ambil. Ini tadi pangkatnya 3, jadi dia pangkat 2. Ini kita bagi 2 ya. Ini kita bagi 2. Ini salah ibu ya, harusnya di sini ada, kalau kita bagi 2 di sini ada min 12x, di sini dikali dengan min 12x. Nah, yang seperti ini kita menggunakan rumus sin 2a. Nah, nanti dia akan dapat yang seperti ini. Nah, kalian harus ingat yang nih, ada rumus sin 2x yang sudah kita pelajari di kelas 11. Sin 2x itu rumusnya adalah 2 sin x dikali dengan cos x. 2 sin x dikali dengan cos x. Jadi di sini kita ubah supaya jadi 2 sin x cos x. Maka di sini Ibu buat kan 2 sin. Ini kita ambil sin. Ini cosnya ini. Kemudian tadi kan pangkatnya 3 karena kita ambil 1 di sini, jadi tinggal sinnya pangkatnya 2. Nah, seharusnya angka min 24
4x ini kita bagi dua, duanya kita letakkan di sini harus ada min 12x, ingat ya, dikali di sini min 12x dikali min 12x. Nah ini 2 sin cos, ini ada rumus dari sin 2x, jadi sin 2x nya kan ini 2 dikurang x kuadrat. Nah ini ada pangkat 2 di sini, tinggal yang ini ya, sin kuadrat 2 dikurang x kuadrat, di sini ada dikali min 12x. Jadi nanti hasilnya nih, ini tinggal kalian kalikan nih. Nah jadi sin 4 dikurang 2x kuadrat dikali sin x kuadrat 2 dikurang x kuadrat. Di depannya di sini ada min 12x, jadi min 12x hasil yang benarnya ya, min 12x kali sin 4 dikurang 2x kuadrat dikali sin kuadrat 2x kuadrat. Ini jawaban yang nomor 2. Nanti jelaskan lagi kalau masih kurang mengerti ya. Ini f aksen ya, jadi f aksen x. Coba kita lihat contoh kita yang kedua dulu. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Nih kita punya fungsi min 5 sin kuadrat setengah pi x tambah x. Nah dari sini a nya adalah min 5, ini u nya setengah pi x tambah x. Turunannya berarti adalah setengah pi tambah 1. Nah ini n nya adalah 2. Kita masukkan ke rumus, maka f aksen, ini f aksen x sama dengan a dikali n dikali u aksen, terus sin pangkatnya berkurang 1, ini fungsi tetap, cos fungsi tetap. Maka hasilnya ini ya, min, ini pangkatnya dikurang 1 jadi tinggal 1, biasa ditulis kalau ada 1 ya, jadi seperti ini kan. Nah ini maksud ibu, kita ubah menjadi rumus sin 2x. Jadi ini sin 2x itu adalah 2 sin x, ini x nya, ini x nya. Nah ini x nya, ambil saja 2 yang ini ya, kita letakkan ke depan. Nah nih, ini kan hasil yang ini kan nih. Sekarang kalau kita buat, ini jawaban kita yang pertama ini ya, ini jawaban kita yang pertama seperti ini. Nah jawaban yang kedua, atau ya, nah ini jawaban yang kita kedua, yang ini tadi. Nah ini tadi 2 ini kita gabungkan dengan yang ini 2 sin cos. Jadi yang tinggal nanti min 5 dikali ini ya, dalam kurungnya lihat tuh. Nah ini kan 2 sin ini yang dikali min 5 kali yang ini. Ini adalah rumus dari sin 2x. Nih ya. Jadi sin 2x nya ini. Nah ininya tetap dikalikan. Tinggal kalian buka kurungnya ini. Jadi hasilnya sin pi x ditambah 2x dikali ini. Atau ini kita pindahkan ke depan. Nah yang ini ya kita pindahkan ke depan. Jadi min 5 per 2 pi ditambah 1 dikali sin pi x tambah 2x. Inilah jawaban yang kedua. Selanjutnya kita lihat yang untuk yang cos yang punya pangkat. Nah sama juga seperti pekerjaan yang dengan yang sin tadi. Nah rumusnya tinggal dia cuma punya min di sini, fx a cos n u, maka turunannya min a dikali n dikali u aksen cos pangkatnya dikurang 1 u sin, jadi cos sin pangkat yang cosnya dikurang 1. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Nah ini kita punya fungsi fx sama dengan cos pangkat 6 3x dikurang x kuadrat. Dari sini kita lihat bahwa nilai a kita 1, u kita adalah 3x kurang x kuadrat, u aksennya adalah x dikurang 2x. Nah n nya adalah 6, gunakan rumus jadi min a kali n min 1 kali 6 dikali u aksen cos berkurang 1 pangkatnya sin, tetap fungsinya u ya. Nah sehingga kita dapatlah hasilnya ini, kalau kalian kalikan dapatlah seperti ini. Nah ini jawaban yang pertama. Nah jawaban yang kedua, ini kita bagi dua. Ini kalau kalian bagi dua kan nih hasilnya, ini dibagi dua, ini dibagi dua. Nah ini kita ambil satu saja, tinggal 4 ya. Nah ini duanya kita letakkan di sini. Yang satu tadi ini yang punya sin, ini yang punya cos. Ini rumus dari sin 2x. Maka hasilnya nanti yang di depan ini tetap, ini yang dirubah jadi sin 2x. Jadi sin 2 kali 3x dikurang x kuadrat. Ini saja yang kalian sederhanakan. Nah maka hasilnya adalah ini tetap semua. Nah ini saja yang berubah. Jadi sin di sini adalah 6x dikurang 2x kuadrat.
Jadi 2 jawabannya ya, ini 1 dan 2. Nah, satu lagi. Contoh yang B, fx 2 cos pangkat 3 seperempat pi x pangkat 4 ditambah 2 pi. Dari sini kita lihat nilai A kita 2, U-nya adalah itu fungsi U-nya. Seperempat pi x pangkat 4 tambah 2 pi, U aksennya turunannya. 4 dikali seperempat kan 1, jadi pi x pangkat 3. Ini tidak ada turunannya. N-nya adalah 3. Tinggal kalian masukkan rumus bahwa turunan dari fungsi f atau f aksen, ini pakai f aksen x adalah min a kali n dikali u aksen. Ini cos berkurang 1 pangkatnya, ini tetap punya sin, ini tetap punya. Maka hasilnya min 6 pi f pangkat 3, ini pangkatnya jadi 2, ini tetap ya sin. Ini jawaban yang pertama. Nah, jawaban yang keduanya, atau yang tadi kalian bagi, tadi kan sini kan 6, kalian bagi 2, jadi dia min 3 pi x pangkat 3. Cos didekatkan, kita ngambilkan cos. Tadi kan cosnya kan pangkatnya 2 kan, cosnya tadi kita lihat soal kita yang tadi. Oh, cosnya tadi kan pangkatnya kan 2, ini kan. Jadi dia tinggal pangkat 1 kan cosnya. Nah, kita ambil 1 kan, cosnya tinggal 1 karena cos yang ini kita ambil ke 1 lagi di sini kan. Inilah rumus dari sin 2x itu, ini sin 2x. Nah, ini tetap semua, yang ini yang berubah jadi sin 2x. Jadi sin 2 kali dengan u kita ini. Maka jawabannya adalah ini tetap semua ya. Nah, ini saja yang berubah jadi sin dikali 2 jadi setengah pi x pangkat 4, ini dikali 2 jadi pi. Nah, demikianlah anak-anak sekalian materi tutorial matematika kelas 12 minat yang Ibu berikan pada hari ini, yaitu mengenai turunan fungsi trigonometri. Ini adalah dasar kita untuk melanjutkan materi yang selanjutnya. Semoga apa yang Ibu jelaskan ini dapat kalian pahami dan kalian mengerti. Ingat, apapun tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian harus kalian kerjakan, karena keaktifan kalian dalam merespon apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dan mengerjakan tugas serta mengumpulkan tugas, itulah yang akan memberikan kalian nilai yang baik. Karena nilai kalian hanya didapat dari tugas-tugas itu ya. Karena kita belum bisa bertatap muka secara langsung. Selalu berdoa, menjaga kesehatan, tetap selalu berada di rumah, rajin mencuci tangan. Nah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Akhir kata Ibu ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.